bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah. Ini saatnya Tuhan mengembalikan kita pada posisi mula-mula, untuk masing-masing keluarga dapat membangun mezbah di rumahnya, berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama anggota keluarga kita, membangun mezbah, memecah-mecahkan roti, membagi-bagi berkat, membagi-bagi firman Allah, mulai menyalakan api dalam keluarga, bahkan semua umat Tuhan yang sementara ada bersama-sama untuk mengikuti siaran kami saat ini. Khotbah firman Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tidak ada satu perkara pun di bumi ini yang melebihi kekuatan kuasa Allah yang maha besar. Dia hidup dan berkuasa. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, kekuatannya tetap sama. Dia tidak berubah, tapi dia menghendaki umatnya berubah. Dia menghendaki kita berubah. Itulah sebabnya mari kita semua ada di zaman ini, sama di mana kita mengoreksi diri kita masing-masing, berubah apa yang perlu dirubah, mengembangkan apa yang perlu dikembangkan. Ini masa percepatan, segala sesuatu dipercepat. Ketika saudara menabur, saudara akan menuai dengan segera, karena Dia, Allah sedang berdaulat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari jemaat yang Tuhan Yesus berkati, hari-hari ini, apa yang selama ini kita baca, kita dengar terjadi. Di masa seperti ini, masa-masa kesukaran ini, masa kesulitan ini, masa kepahitan, masa kelam kabut, masa di mana firman Allah katakan pahlawan pun akan menangis. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun kepintaran manusia, tidak ada manfaatnya pada hari Allah menyatakan kuasanya. Sebab itu carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jangan cari Dia pada saat Dia murka. Cari pada saat Dia berkenan ditemui. Di dalam segala keadaan, di dalam segala kondisi, mari kita cari Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang diberkati, saudara-saudara semua yang sedang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan terkadang merasakan bahwa tidaklah terlalu baik kalau ibadah di rumah. Lebih baik kalau ibadah di gedung gereja. Yesus jauh hari telah mengatakan, akan tiba saatnya kamu tidak akan menyembah Bapa di tempat ini, di gunung itu, di sana, di situ, dimanapun. Tetapi kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran berarti tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Teruslah menyembah. Engkau yang ada di rumah, teruskan naikkan pujian dan penyembahanmu, sebab untuk itulah engkau hidup sampai hari ini. Tuhan sedang membuat perkara-perkara besar, dan Dia mau menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, kita baca Lukas Injil Lukas pasalnya yang ke-11. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 34. Lukas pasal 11 ayat 34.
Saudara-saudara, kita baca bersama-sama, baik beberapa saudara yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita baca firman ini, ayatnya yang ke-34, 2, 3. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Amin. Ibu bapak jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata tentang mata yang adalah pelita tubuh. Mata yang adalah pelita tubuh. Dan jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Bicara tentang mata, bicara tentang cara pandang kita. Bicara tentang mata, bicara tentang sudut pandang kita. Apa yang saudara lihat tentang merebaknya wabah corona yang sedang terjadi saat ini? Apa yang saudara lihat ketika saudara ada di tengah-tengah kondisi ini? Apa yang saudara lihat, apa yang saudara pikirkan, itu yang akan mempengaruhi tindakan dan sikap saudara. Apa yang kita pikirkan itu yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan kalau saudara melihat kondisi ini dari sudut pandang firman Allah, maka sedikit pun engkau tidak menjadi kecewa, engkau tidak takut, engkau tidak tawar hati, engkau tidak putus asa, karena engkau bisa melihat ada rencana besar Tuhan di balik semua ini. Engkau tidak menjadi takut dan panik, karena kepanikan adalah trik iblis, cara iblis untuk membuat kita tertekan. Dan ketika kita tertekan, ketika kita ketakutan, ketika kita panik, sistem kekebalan tubuh kita akan menurun, sistem imun kita akan berkurang. Tetapi ketika kita memandang semuanya dari sudut pandang firman Allah, maka akan muncul keantusiasan kita. Ada gelora roh yang berkobar-kobar di dalam jiwa kita, dan kita bisa melihat bahwa Allah sanggup mengubah seluruh keadaan buruk ini. Allah sanggup mengubah semua situasi jelek ini menjadi satu kemenangan yang besar. Ketika gereja Tuhan bangkit, Allah pasti melakukan perkara-perkara besar. Allah mengasihi semua orang, Dia mencintai semua orang, Dia mengasihi semua orang. Dan untuk itulah kita dibiarkan hidup sampai hari ini, untuk melihat setiap rencana Tuhan, program-program Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, apa yang sedang terjadi ini penggenapan dari firman Allah. Firman Tuhan sedang digenapi. Firman Allah katakan matamu adalah pelita tubuh. Jadi kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Allah katakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalan-jalanku. Jadi kalau kita melihat semuanya dari sudut pandang firman Allah, maka segala jalan kita, semua yang kita tempuh akan menjadi baik-baik saja. Apapun usaha manusia, ada batasnya. Apapun kekuatan manusia, hebatnya manusia, ada batas-batas kekuatannya. Kita tidak lebih, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Siapapun kita. Itulah sebabnya ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang hari ini puji Tuhan semua lagi tenang di rumah, lagi ada di rumah. Firman ini hidup dan berkuasa untuk setiap kita, bahwa firman Allah, firman Tuhan itu pelita, itu terang yang menerangi jalan-jalan hidup kita. Jadi ketika kita tahu bahwa firman ini terang, firman ini pelita, firman ini cahaya, firman
firman ini yang menguasai kita. Firman Allah katakan, bangkit, jangan menjadi lemah. Bangkitlah karena terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Sesungguhnya kegelapan sementara menutupi bangsa-bangsa, kegelapan sedang menutupi bumi ini, tetapi kepadamu ada terang Tuhan. Haleluya. Ada terang Tuhan. Dan untuk Indonesia ada satu agenda besar di surga untuk bangsa ini. Tuhan punya rencana besar untuk bangsa ini. Tuhan punya tujuan indah bagi bangsa ini. Dan kita sangat percaya bahwa bukan kebetulan Indonesia berdiri di atas ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kebetulan Indonesia yang ada di atas dasar yang kuat. Tuhan yang berdalam atas semuanya pasti akan mengubah kondisi buruk ini menjadi sesuatu yang baik. Dan pastikan bahwa Indonesia ke depan akan menjadi Indonesia baru, negara yang memberikan inspirasi bagi negara-negara lain, negara yang pada satu saat nanti bisa dipakai Tuhan untuk menjadi lumbung-lumbung untuk memberkati negara-negara yang lain. Anak-anak Tuhan percaya akan firman ini, bahwa ketika firman Allah mulai berkuasa, firman Allah mulai mengambil alih, firman Allah mulai memperbaiki semuanya, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Tuhan berkuasa di dalam segala perkara. Wahyu pasalnya yang ke-6, Wahyu pasalnya yang ke-6, firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-8. Haleluya. Mari saudara kita baca kitab ini bersama-sama. Wahyu pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Kita lihat segala sesuatu yang telah difirmankan Tuhan. Haleluya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampah, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jauh sebelum hal ini terjadi, Yohanes telah melihat semuanya di dalam kondisi yang sukar sulit yang dia alami. Dia dibuang, dia diasingkan, dia dikucilkan, tetapi meskipun dia ada dalam suasana tertekan, pahit, dan sungguh berat, tetapi tidak membatasi dia untuk dapat melihat program-program Tuhan yang akan terjadi di zaman ini. Dia membangun sebuah hubungan dengan Tuhan di tengah kondisi yang sulit, dan Tuhan mulai membuka bagi dia. Dia melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Meterai demi meterai dibuka, rahasia-rahasia yang akan terjadi di akhir zaman terbuka. Lalu dia lihat ada seekor kuda kuning hijau. Orang yang menungganginya bernama Maut, kerajaan maut mengikutinya. Lalu diberikan kuasa, yang memberikan kuasa, diberikan kuasa kepadanya. Jadi untuk seketika saja kuasa ini dia miliki, untuk waktu yang tidak terlalu lama, untuk waktu yang hanya singkat saja. Tetapi di waktu yang singkat ini benar-benar dia bekerja dengan kekuatan besar, dengan kecepatan seperti kuda yang berlari. Dan itulah yang akan terjadi dan sedang terjadi. Tapi firman Allah berkata, firman Tuhan berkata, bahwa untuk setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan ada perlindungan besar. Allah tidak kurang cara, Allah tidak kurang cara untuk menyertai, melindungi, dan memberkati setiap kita. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku hanya dari Tuhan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, jabatan tidak berguna, kedudukan tidak berguna, kekayaan tidak berguna, tapi kebenaran itulah yang akan menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran yang menyelamatkan orang. Mazmur 91 telah dipampang semua dengan begitu jelas, sudah dibuka semua, bahwa orang yang bernaung di
di dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang berlindung di sana akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi ketika kita bernaung di dalam naungan yang maha tinggi, apa yang harus membuat kita panik? Apa yang harus membuat kita putus asa? Tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang melebihi kuasa Tuhan. Jadi ketika kita bernaung di dalam naungan yang maha tinggi, kita bisa mengenal siapa kita. Kita tahu kualitas kita. Kita tahu standar kita. Jadi standar kita adalah tergantung bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kekayaan dan jabatan sama sekali tidak ada manfaatnya. Kalau wabah ini berjalan, kalau corona ini mulai merajalela, dia tidak memilih ini pejabat, ini bawahan. Dia tidak memilih ini orang kaya, ini orang kurang. Tetapi dia bergerak dengan begitu hebatnya tanpa memandang siapapun. Tapi untuk engkau yang ada dalam perlindungan Tuhan, engkau pasti akan diselamatkan, engkau pasti akan diluputkan. Untuk engkau yang bernaung dalam naungan yang maha tinggi, firman Allah berkata, penyakit sabar yang merajalela siang maupun malam, apapun yang sedang bergerak sekarang tidak akan menimpamu, sebab Tuhan Allah yang maha kuasa menyertai dan melindungi kita. Tuhan berdaulat di atas segala perkara, di atas segala keadaan. Dia bertanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu. Dia bertanggung jawab atas semua umat yang dia kasihi. Tidak memandang suku dan ras, tidak memandang mayoritas dan minoritas, tidak memandang agama. Dia mengasihi semua kita. Sebab itu satu-satunya cara untuk kondisi ini menjadi pulih. Bangsa kita, negara kita, daerah kita, bahkan negeri pulau kita ini pun akan memperoleh secara khusus supaya negeri ini diberkati dan menjadi pulih dari semua wabah ini. Bertobat, hanya bertobat dan tinggal tenang di hadapan Tuhan. Kita mulai memperbaiki seluruh keberadaan kita. Allah sudah punya keputusan untuk Niniwe akan dihancurkan. Niniwe harus dihanguskan. Tetapi ketika mendengar informasi ini, ketika mendengar bahwa kota ini akan dimusnahkan, maka pejabat tinggi di dalam kota itu mulai menginstruksikan seluruh rakyatnya, ayo mari kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita berdoa, kita mohon pengampunan, kita mohon pemulihan. Tuhan mengampuni kita semua dari berbagai kesalahan kita. Sehingga pada waktu mereka mulai tanggalkan semua keakuan mereka, ego mereka, dan mereka mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kembali pulihkan kota itu. Tetapi beda dengan Sodom dan Gomora. Waktu Allah sudah berketetapan menetapkan keputusan untuk memusnahkan kota ini, Abraham menerima informasi dan Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ada orang benar di sana? Tawar menawar sampai 10 orang benar. Bagaimana kalau ada 10 orang benar di sana? Tuhan berkata, kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan musnahkan kota ini. Dan waktu dicari oleh Lot, ternyata tidak sampai 10 orang. Tapi saya pastikan untuk Indonesia ada ratusan bahkan ribuan orang benar di tengah bangsa ini. Ada ribuan orang-orang benar di bangsa ini, dari setiap suku dan agama. Semua yang sedang mencari Tuhan, semua yang sedang mengoreksi diri, dan semua yang mulai membawa hidupnya untuk masuk dalam area baru, dalam kehidupan yang baru. Tanggalkan segala tabiat dan karakter yang tidak memuliakan Tuhan, segala keadaan-keadaan yang busuk yang selalu mencemarkan, keadaan yang selalu mementingkan diri, mencari kesenangan diri sendiri, ambisi, tidak peduli dengan orang lain, korupsi, serakah, berbagai macam perkara-perkara yang terjadi, perselingkuhan, segala kecemaran yang terjadi dalam rumah tangga sampai masuk dalam gereja Tuhan. Ketika itu semua mulai diperbaiki dan saudara mulai menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, yang berdosa ini, maka saudara akan melihat Allah turun tangan. Ada pemulihan besar yang akan terjadi di balik semua fakta buruk ini. Sebab itu jemaat Tuhan yang diberkati,
Saudara-saudara yang ada di rumah, jemaat Tuhan, Tuhan sedang membuka semua ini di depan kita. Dan ketika saudara melihat data dan fakta-fakta yang buruk ini tersaji di depan saudara, waktu saudara melihat hal ini, rubah cara pandang saudara. Jangan fokus kepada fakta buruk ini, tapi fokuslah kepada firman, fokuslah kepada kebesaran Allah, fokuslah kepada kuasa Allah, dan rubahlah seluruh kehidupan yang perlu dirubah. Rubah pola pikir yang perlu dirubah, rubah gaya hidup kita yang tidak memuliakan Tuhan. Dan waktu kita melihat kebenaran firman Allah dan hebatnya kuasa Tuhan, kita akan dapati bahwa sungguh roh kita mulai bergelora, kita menyala-nyala, karena kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik di balik fakta yang buruk ini. Ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan kerjakan di balik semua ini. Dan saya pastikan bahwa di balik semua fakta buruk ini ada kumpulan orang-orang elit yang hanya mau mencari keuntungan diri sendiri, yang mau mencari ketenaran nama mereka, yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Tapi apapun yang mereka lakukan dan apapun cara iblis untuk itu, kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang akan menghentikan, yang akan mentaklukkan, yang akan membuat semuanya berakhir. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Sebab itu berdoalah untuk bangsa kita, berdoa untuk pemerintah kita, berdoa untuk orang-orang yang ada di garda depan, berdoalah untuk mereka yang sedang berusaha untuk membuat setiap pekerjaan-pekerjaan musuh ini bisa berakhir, termasuk para medis, dokter yang sedang bekerja. Tuhan pasti akan menolong mereka semua. Saudara-saudara yang bekerja, saudara-saudara yang sedang merawat orang-orang yang tertular virus ini, Tuhan Allah menyertai-Mu, Allah melindungi engkau, Tuhan membackup engkau, engkau sedang di-cover oleh kuasa Tuhan. Apapun yang sedang engkau pakai sekarang ini, Tuhan akan membuat itu semakin baik, semakin bertambah, semakin bertambah, sehingga setiap virus tidak akan menyentuhmu. Bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan untuk setiap pasien yang sedang sakit karena tertular virus ini, ataupun penyakit apapun yang sedang merajalela saat ini, yang membuat saudara sementara sakit dan dirawat, alihkan fokusmu dari wabah ini dan perhatikan Tuhan. Lihat Tuhan dengan segala kekuatan kuasanya. Kebesaran Allah sanggup untuk menolong engkau dan membuat semua penderitaanmu berakhir. Dan saudara-saudara yang masih ada dalam kondisi yang sehat, teruslah terhubung dengan Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan, dan ikuti setiap instruksi dari pemerintah, anjuran dari pemerintah untuk menjaga pola hidup bersih, untuk menjaga jarak, untuk melakukan hal-hal yang perlu untuk kebaikan kita. Di balik semuanya ini, firman Allah katakan, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk sesuatu yang baik bagi kita ke depan, maka Allah tidak berdiam diri. Allah turun tangan dan turun bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan berkuasa di dalam segala perkara. Yesus Kristus tetap sama. Kalau dulu orang buta bisa melihat, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun bangkit, kuasa yang sama tidak berubah sampai hari ini. Kuasa itu terus terjadi, tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang kualitasnya. Dia pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang hebat, karena apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu yang akan dibuat Tuhan bagimu. Apa yang tidak pernah saudara bayangkan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang penting jangan engkau fokus pada hal ini, pada wabah ini. Jangan fokus kepada kesulitan ini, tapi mari taruh fokusmu kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Hanya dengan berkata jadi. Dia berkata jadilah siang, jadi. Jadilah malam, jadi. Jadilah benda-benda penerang di langit, jadi. Dia pisahkan semuanya darat dari laut, dia
sama, perkataan yang sama, tidak berubah sampai hari ini, tidak pernah berkurang sedikit pun kuasanya sampai saat ini. Dia tetap sama, tetapi dia mau saudara berubah. Dia mau kita berubah. Rubah gaya hidup kita yang tidak memuliakan Tuhan, untuk masuk dalam area baru. Ada musim baru, ada hal-hal baru yang akan Tuhan kerjakan bagi kita ke depan sana. Sebab itu saudara, wabah yang sedang terjadi ini bukan sesuatu yang harus membuat kita kaget, panik, ketakutan, putus asa, stres, tetapi justru harus membuat kita mensyukuri kebesaran Tuhan. Karena sebelum ini semua terjadi, firman Allah sudah menyampaikan itu bagi kita semua. Firman Allah sudah membuka itu bagi kita semua. Baca firman Allah supaya saudara tidak hanyut di bawah oleh arus ini. Kalau saudara baca firman Allah, saudara tahu bagaimana cara untuk menjadi selamat. Baca firman Allah dan hidup berhati-hati, saudara pasti akan memiliki kekuatan. Karena Tuhan Allah yang maha besar adalah Allah yang maha kuat, maha besar, maha kuasa. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dengan hanya melepaskan firman-Nya. Jadi sehat, sembuh, kuat, maka semua itu akan jadi. Sebab itu percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada berita-berita bohong. Jangan percaya kalau ada orang bilang beli telur dan makan sebelum lewat jam 12 ekor kuat. Saudara akan dibawa hanyut oleh arus dunia saat ini, fakta-fakta buruk, berita-berita buruk. Kenapa saudara begitu cepat percaya? Saya belum tahu apakah di tengah jemaat ini yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ada yang juga percaya kepada berita itu dan mencari telur tengah malam makan. Bahkan ada yang uangnya tidak cukup. Dia mulai membelah sebuah telur menjadi 4. Lalu kemudian mereka makan dan mereka katakan, sing bisa begini apa? Mesti 1 boleh, sudah kubur anak makan. Yang penting anak selamat dan ronjang. Bahkan lari untuk ketuk pintu pastori, bangunkan pendeta. Pendeta bangun. Mereka tidak mau bangunkan, tapi yang satu bilang, kasih bangun. Kau mau selamat sendiri, kasih selamat pendeta lain. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah katakan, berhati-hatilah dengan angin pengajaran yang sedang terjadi. Itu bisa membawa saudara hanyut. Jangan percaya hal-hal yang sia-sia. Jangan percaya kabar-kabar yang bukan berasal dari kebenaran firman ini. Sebab besok dan lusa ada satu berita yang lebih aneh dan lebih mengejutkan lagi. Saudara, kalau tidak membaca firman ini dan tenang di hadirat Tuhan, saudara gampang terseret dan menjadi tersesat. Sebab ada saatnya kita masuk dalam masa yang lebih sukar lagi. Firman Allah katakan masa kesukaran besar. Nabi-nabi palsu akan bermunculan. Iblis mulai bekerja dengan kekuatan kuasanya yang tidak gampang. Dan engkau sendiri tidak punya kekuatan kalau Tuhan tidak menyertai-mu. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan ketika membiarkan kita ada sampai hari ini, Dia berkata, aku berikan kuasa kepadamu. Dan kuasa yang ada di dalam hidupmu lebih besar dari kuasa apapun yang sedang terjadi di bumi. Percaya kepada firman Allah. Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan sanggup memperbaiki seluruh keberadaan kita. Tuhan sanggup untuk membackup kita, mengcover kita, membuat kita penuh dengan damai dan sukacita. Jangan hidup di dalam kepanikan. Jangan hidup di dalam kondisi-kondisi sukar yang terus menekan saudara. Jangan terus membiarkan hidupmu untuk dipengaruhi oleh berbagai situasi yang sedang terjadi. Tapi mari bawa hidupmu untuk dipengaruhi oleh firman Allah. Allah berkuasa dalam segala perkara. Dia sanggup menolong dan menyelamatkan setiap kita yang percaya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari pemain musik kita akan satu pujian. Kita percaya penuh bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk negeri kita, untuk desa kita. Haleluya. Buru Selatan adalah milik kepunyaan Tuhan. Setiap area di negeri ini, di pulau ini, ada di dalam kendali Tuhan.
Tuhan melawat negeri kami. Setiap kecamatan yang ada di Buru Selatan, semua ada dalam lawatan Tuhan. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Kecamatan, desa, dusun, semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Haleluya.